Dan makanya komitmen di dalam sebuah pernikahan itu harus dilandasi dengan keyakinan. Makanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Hafalin dok ya. Itu dibacakan di saat adik saya ya. Oh, ini berdasarkan pengalaman adiknya Adik dokter saya. ya? Makanya saya selalu berkonsultasi sama adik saya. Kenapa dia hafal dengan rangkaian undang-undang itu? Karena di setiap perceraian selalu dibacakan di awalnya. Mohon maaf dokter, wanita itu sudah pernah ketemu adiknya dokter belum? Mungkin bisa diubah? Dulu mantannya. 62 tahun mantannya. Mantannya 62 tahun. Harusnya layak jadi neneknya. Apakah saya bisa cukup bertanggung jawab untuk melahirkan seorang anak lagi di tengah dunia seperti ini sekarang, gitu ya. loh? Tapi padahal kamu bukan pribadi yang closing of the door ya. Jangan ngomong-ngomong close the door dok. Tapi kamu mau kalau diterapi untuk kamu akhirnya berpaling dari prinsip kamu sekarang? Seiring waktu, when the times come, it will come. Tapi setiap kali, jujur ya, dari sebuah curhatan dari awal, saya lihat hampir tidak pernah ada permasalahan, hampir semua bisa saling memaklumi. Makanya saat itu juga, saya sekarang mau berhenti jadi dokter. Loh, kok begitu? Apa gunanya saya? Alhamdulillah kita akhirnya ketemu lagi di Klinik Cinta. Ini klinik kesayangan saya, di mana semua orang berhak untuk mengapresiasikan, mengkonsultasikan apapun bentuknya tentang cinta dan permasalahan hidupnya. Namun ada satu titik yang mana tidak bisa kita ceritakan dengan mudah adalah peradaban dari sebuah zaman yang akan berubah menjadi sebuah lokomotif. Anda paham? Enggak. Begitupun saya tidak paham. Tapi ini opening yang lebih baik daripada staf ahli saya. Yang cuma hari ini opening oleh Dr. Faiki karena produser saya langsung marah. ke saya. Tetap kita selalu menjaga kesehatan dengan baik. Karena kutipan dari Presiden Ghana adalah, dia pernah bilang, di saat ekonomiku lumpuh oleh karena permasalahan kebijakan dalam sebuah permasalahan tentang keadaan negeriku, maka dengan ahli-ahli ekonomi yang aku miliki, bisa saja negaraku aku bangkitkan kembali menjadi makmur. Yang aku tidak bisa, membangkitkan orang yang telah tiada. Jadi kita harus peduli akan kesehatan. Seperti Nelson Mandela, investasi yang paling berharga adalah kesehatan. Dan saat ini kedatangan pasien yang sangat luar biasa. Pasien ini sengaja diminta oleh lembaga-lembaga tertinggi di Yunani untuk bisa hadir di pertengahan kita. Langsung saja ini, Anya Dwino. Wah, luar biasa sekali. Ibu, welcome to our clinic. Klinik Cinta udah banyak sekali menyembuhi ribuan pasien. Ribuan? Dari kesurupan, segala macam, semuanya sembuh semua. Saya bingung, ini antara otaknya gesrek menjadi lempeng, apa dari lempeng jadi gesrek nih yang keluar dari klinik ini nih? Nah itu, nanti bisa kita tinggal lihat seperti apa. Yang pasti kita berdua yang gesrek, Bu. Kalau pasiennya tergantung nasib ya. Bu, saya catat dulu nama lengkap. Saya Anya Dwinov, Pak. Anya Dwinov. Iya, Usia? Usia yang KTP, akte kelahiran, atau yang sesuai dengan Beda-beda buku ya? diary. Sesuai akte lahir dong. Oh, sesuai akte lahir 82, jadi berapa tuh? Sekarang 38. Ini kenapa kita semua pada megang rambut jadinya ya? 38. 38. Cepet loh ngitungnya, luar biasa. Emang dokter itu katanya mesti jago matematikanya, Iya. makanya dibuktikan langsung. Eksak kan? Iya. Berapa sak Dosisnya semen? harus berapa kan harus pas. Iya, Pak. Kalau kelebihan bisa gila kayak adiknya. Iya. Kimiawi. Luar Oke, biasa. usia 38 tahun. Pertama kali ke klinik ini ya. Ini pertama kali gitu. Oke, Saya keluhannya? juga waktu denger, keluhannya ya tidak jauh-jauh dari masalah percintaan. Ada apakah saya dengan komitmen yang disebut dengan pernikahan? Oh, Gitu. masalah mengenai komitmen tentang pernikahan. Kalau komitmen dengan seseorang bisa. Oke. Tapi kalau sudah mendengar kata pernikahan tuh biasanya ada efek-efek semeriwing-semeriwing gitu loh. Berbeda dengan adiknya dari dokter. Sangat bertolak belakang saya dengan adik dokter Faiki ini gitu loh. Makanya saya jadi merasa saya harus ke klinik cinta yang tepat, di mana dokternya ini memiliki pengalaman langsung sendiri kepada orang yang bertolak belakang dengan saya kehidupannya. Oke, dokter itu punya belajar dari adiknya. Iya ya. Jadi namanya adiknya ya. itu pernah menikah maghrib, Menikah maghrib. cerai besok paginya dok ya, adiknya ya. Iya benar. Tuh. Vicky Prasetyo? Iya. Iya, pernikahan yang ke 18,5 itu dia. Iya. Oh, makanya
dibilang 0,5 karena belum sampai 24 jam. Hajatan setengah tiang ya, jadi baru udah mau mulai pesta, udah langsung dibubarin, malamnya udah selesai. Hajatan Oke, setengah mungkin tiang. apa gejala-gejalanya? Kenapa takut pernikahan? Jadi kalau apakah pasangannya sudah menanyakan mengenai menikah yuk gitu? Sempat disounding, tapi melihat reaksi saya mungkin sebaiknya go with the flow gitu kali ya. Oh, pasangan usia? Pasangan saya usia tahun 70 tuh berapa sih? 70? 50. Oh, tahun 70? Tahun 50 tahun. Beda 12 tahun. Sionya pas ya? Iya, pas banget. Wow, saya di sini konsultasi termasuk dengan Feng Shui juga. Ya, luar biasa. Plus tinggal elemennya aja ya gitu ya. Mana yang tanah, mana yang air, udara maupun api atau logam gitu. Oke, pasangan mapan. Maksudnya gimana? Penghasilan mapan. Oh iya, tentunya. Oke, penghasilan mapan. Pasangan pernah menikah terus belum sebelumnya? Sudah. Berapa kali? 1 kali saja. Oh, 1 kali. Masih kalah loh dengan adiknya dokter. Oh iya, adik saya itu memang kurang ajar ya. Soalnya kalau di atas 24 kita udah refer ke rumah sakit jiwa biasanya. Oh, oke. Oh, wow. Di sini maksimum 24 kayaknya batasnya. Itu rekornya ya. Iya. Lewat dari situ, wah Kita udah udah nyerah, kita refer deh. ke rumah sakit yang lain. Oke. Tidak bisa ditangani lagi itu ya. Iya. Dokter, gimana nih? Takut berkomitmen menikah, nggak seperti adiknya dokter? Ya, pernikahan ini kan sebuah hal yang memang Agnes Monica juga pernah khawatir ya. Pernikahan dini ya, sampai dia nyiptain lagu kan. Pernikahan dini, bukan itu saking. Jadi dia mungkin butuh kematangan ya. Itu pernah kita kutip dalam ya serial sinetron yang pernah kita lihat. Oh, dokter udah lahir pada saat sinetron itu ada? Dokter waktu itu masih di puskesmas ya. Udah bertugas tapi. Belum, masih jualan mie ya waktu itu ya. Masih jualan mie instan yang bisa langsung siap saji. Ada beberapa orang, ini teori George Mendel yang harus kita lakukan. Teori persilangan George Mendel. Mungkin kalau Anda tahu teori George Mendel. Kurang tahu dokter. Ya mungkin kalau di biologi ada. George Mendel itu yang menciptakan teknik persilangan di dalam sebuah pernikahan. Makanya ada percampuran antara, kalau dia mencobanya dan mengujinya adalah berupa tanaman. Ataupun ini menjadi tanaman apa, ini dengan ini ditanam bersama menjadi tanaman apa. Dan makanya komitmen di dalam sebuah pernikahan itu harus dilandasi dengan keyakinan. Makanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Hafal ya dok ya? Luar biasa. Dipelajari bener-bener ya, soalnya banyak kasus mungkin dok. Itu dibacakan di saat adik saya ya. Ini berdasarkan pengalaman adiknya Adik dokter saya, ya? makanya saya selalu berkonsultasi sama adik saya. Kenapa dia hafal dengan rangkaian undang-undang itu? Karena di setiap perceraian selalu dibacakan di awalnya. Jadi dia akan tahu. Ya, jadi bisa tahu gitu. Tahu hafal ya dok. Iya, kalau kita upacara kan selalu dibacakan undang-undang dasar dan lain-lain. Nah, begitu pun teori pernikahan. Sebenarnya akan merasa ini poin yang harus kita bahas. Mungkin maaf pasien semoga tidak tersinggung ya dengan pembahasan teori kita. Plus minus. Plus minus tentang adanya sebuah teori komitmen yang menuju dalam sebuah pernikahan. Pada usia-usia tertentu di bawah 45 tahun, rata-rata orang itu akan merasa nyaman dengan kesendirian dia. Terlepas dengan komitmen atau tidak, yang penting saya berjalan melalui kesepakatan hati dan keyakinan saya. Itu nggak boleh dipermasalahkan, itu memang prinsip. Tapi di saat kau sudah fase kepada usia mungkin nanti 45, 46 atau lagi menuju sesuatu, ini yang akan jadi permasalahan. Apa yang terjadi? Saya belum nyampe soalnya ke situ tuh, saya belum Karena nyampe. apa? Di saat kita sudah menyenderkan harapan yang begitu besar terhadap seseorang, pasangan kita, tiba-tiba ada suatu kejadian menurut apapun itu, ya bisa berjalan baik, bisa tidak, tapi akhirnya kejadian ini akan menjadi sebuah momen dia melahirkan sebuah penyesalan. 45, jadi saya masih ada berapa tahun lagi untuk menyesal? Oh belum ya, belum? Sekarang 38, 45, ya masih ada 7 tahun. Tapi rangkaian 7 tahun itu adalah proses pemantapan hati nantinya. Tapi kan ada juga umur biologis Kak. Kan kalau 7 tahun umur mental kalau menurut dokter. Tapi secara biologis kan wanita reproduksi mungkin 42 tahun maksimum kali ya. Gitu. Ada juga gini, ada seorang wanita yang sampai saat ini dengan usia 62 tahun saya temui, dia tidak pernah mau untuk melakukan komitmen rumah tangga dan dia berprinsip sampai saat ini. Bahkan dia saat ini hidup ya hanya dengan anak-anak asuh dia.
Mohon maaf dokter, wanita itu sudah pernah ketemu adiknya dokter belum? Mungkin bisa diubah. Dulu mantannya. 62 tahun mantannya? Iya, mantannya 62 tahun. Harusnya layak jadi neneknya. Emang kurang ajar adik saya. Karena dulu mungkin gurunya atau memberikan pelajaran apa kepada dia. Jadi teori dia mengatakan ditanya, kenapa kau tidak mau menikah? Tidak, saya hanya berprinsip untuk saya sendiri. Saya tidak terlalu siap untuk menjadi orang yang akan patah hati nantinya. Bahkan berpisah dari pernikahan saya. Dan saya belum siap untuk nanti mendengar intervensi ataupun manuver dari keluarga besar. Karena suatu kegagalan di rumah tangga saya. Dan untuk masalah keturunan, kenapa kamu tidak mau memiliki keturunan? Saya takut. Dunia ini sudah suatu hal yang tidak bisa saya jamin secara sepenuhnya. Kalau saya bisa melahirkan seorang anak atas izin dari Tuhan, kemudian anak itu tidak saya didik menjadi sebuah baik karena perkembangan peradaban yang sudah sangat seperti ini, itu akan menjadi sebuah peninggalan dosa buat saya. Itu sebenarnya akan menjadi kajian buat kita. Itu sih diskusi saya sebenarnya. Oke, sekarang kita gali ya. Asal muasalnya dari takut komitmen menikah tuh apa? Nggak tahu, iya. Trauma mungkin? Nggak juga, kan belum pernah menikah. Mungkin pernah putus dulu sebelumnya atau pernah diselingkuhi jadi enggak sih. Enggak juga. Memang tidak. Ya mungkin sama seperti mantan dari adiknya dokter Haji ya. Bahwa memandang dunia itu dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Seperti yang dikatakan kalau soal anak-anak, benar sekali saya juga melihat apakah saya bisa cukup bertanggung jawab untuk melahirkan seorang anak lagi di tengah dunia yang seperti ini gitu loh. Malah banyak sekali mereka yang memiliki anak malah mengesampingkan anaknya. Mereka tidak menjadi orang tua yang baik untuk anak itu, dan memang sempat terpikir bagi saya untuk bertindak hal yang sama. Ya sudah, bumi ini sudah kepenuhan dengan manusia gitu. Kenapa saya harus tambah lagi? Mendingan yang sudah ada saya rawat aja. Sempat terpikir. Dok, ini teori ya. Binatang yang umurnya pendek, telurnya banyak, anaknya banyak. Jadi kayak laler, kayak tikus, kayak nyamuk, itu mereka bertelur banyak. Kenapa? Karena mereka matinya cepat. Iya, mempertahankan lah itu ya siklusnya itu ya kehidupan. Manusia usianya naik terus, harapan hidup. Jadi kecenderungannya sekarang di negara-negara maju yang tingkat harapan hidupnya tinggi, justru populasinya turun. Mungkin ini dok salah satu penyebabnya. Jadi kalau kayak di Jepang tuh sekarang populasinya turun. Mereka nggak mau menikah. Di mana? Di Jepang. Kalau kita ngelihat, ya kalau kita ngelihat Anya juga kayak Jepang ya, pakaian Jepang ya. Kimono lagi hari ini. Kimono seperti itu. It's a sign. It's a sign. Sign apa tuh? Tanda dokter. Tahu lah lagunya lah. I saw the sign. Oh iya. Ace of base. Aduh ya Allah, angkatannya kelihatan banget. Iya. Ada nih ikan paus yang usianya 150 tahun. Ikan paus? Ikan paus. Itu Anda ketemu sama dia? Belum dok, belum kenal. Oh, kirain saya Anda penyelam yang udah. Itu punya anak cuma 1, paling banyak 2. Karena umur dia panjang, jadi dia nggak perlu bereproduksi terlalu banyak. Ini gitu. Seakan-akan saya mendapatkan doa loh. Ya ampun, saya didoakan umurnya panjang. Tahu nggak dok, itu memang sekarang tren populasi dunia tuh di negara yang cukup udah maju itu turun. Kalau dulu kita mesti punya anak banyak, kenapa? Karena buat ngebajak sawah, ya kan? Kita kerja di sawah, buat ngebajak sawah saya butuh anak laki-laki banyak untuk membantu saya gitu. Yang kedua, banyak yang meninggal. Jadi tingkat harapan hidup anak tuh yang di bawah 5 tahun zaman dulu tuh rendah banget. Jadi cepet banyak yang meninggal. Jadi akhirnya mendingan punya anak 6, nanti mati 2 sisa 4 gitu. Masih ada cadangan. Masih ada cadangan. Tapi kalau pasien sendiri ada sebenarnya ingin menggunakan gaun pernikahan lah atau pengantin di pesta Saya pernikahan. tuh udah sering catwalk, foto wedding. Jadi karena lain pekerjaan saya yang seperti sekarang ini, dan saya mulai dari usia yang cukup muda, sehingga saya sudah merasakan mulai dari acting menjadi pengantin, merasakan gaya foto seperti pengantin. Jadi sebenarnya tidak ada excitementnya itu, atau mungkin karena segi usia excitement itu pun menjadi hilang dengan sendirinya. Dan emang dari dulu tuh tidak pernah membayangkan pesta pernikahan yang aduh layaknya istana Cinderella apa enggak. I just want a simple, intimate wedding gitu. Tapi padahal kamu bukan pribadi yang closing of
the door ya. Tertutup gitu. Tertutup? Iya, bukan pribadi yang tertutup, closing kan. Oh iya, closing. Tutup. Saya pikir ada target ditutup tiap bulan ya. Enggak. Kamu tuh jangan ngomong-ngomong close the door, Dok. Bahaya. Close the door 1 2 3 4. Nanti adiknya bangun. Oh iya. Tapi untuk menuju sebuah kepada konsep hidup kamu tuh aku lihat kamu malah lebih senang kesunyian dan sendiri kalau dari argumentasi kamu gitu. Cepet loh dokternya tuh membaca karakter orang tuh cepet banget ya Allah. Iya, ini kan strategi dokter untuk bisa. Bagaimana pendapat dari pasien sendiri? Mungkin analisa awam sih, karena hidup saya penuh dengan hingar-bingar dan spotlight sepanjang berapa dekade terakhir. Mungkin dalam kehidupan di belakang layar saya lebih suka sesuatu yang lebih private, yang lebih tenang, damai, sejuk, yang tidak begitu banyak sorotan. Makanya sosmed tuh agak kurang attach kali ya sama saya. Pas saya pingin, tapi saya di dunia sosmed tuh lebih seperti penonton, bukan sebagai pelaku yang tampil. Mungkin itu yang karena terlalu cepat. Tapi kalau ada seorang pria yang berkomitmen sama kamu dan ingin melaksanakan segera untuk pernikahan, apa jawaban kamu? Sudah kan, selama 1 dekade terakhir sudah ada. Terus iya apa jawaban kamu? Ya menolak tentu saja. Menolak ya? Bukan menolak orangnya ya, menolak konsep untuk menikahnya. Oh ini menarik loh. Tinggal bareng nggak? Enggak dong. Oh ya nanya doang. Wow, jangan dong. Kita kan bukan kebo. Jadi jarang kumpul-kumpul begitu. Oke, jadi kalau pulang ke rumah masih sendirian? Sendiri. Tinggal sama? Sendiri. Sendiri? Iya. Kamu ada yang bantuin atau apa gitu? ART? Iya. Enggak. Tadi kamu benar menjalankan hidup individualistis. Iya, begitu close the door, ya. Oh. Tapi ya kita coba tarik dari permasalahan dia. Kita tarik lagi sejarah di belakang. Mungkin ya ada permasalahan yang terjadi di masa lalu dia. Wow. First time kamu jatuh cinta dengan seorang pria di usia berapa? Yang ini. Berarti kamu di usia 28 tahun pertama kali mengalami jatuh cinta dan sama pria yang ini? Iya. Karena sebelumnya berpikir bahwa saya jatuh cinta. Saya pikir saya jatuh cinta, tapi tidak pernah merasa takut kehilangan. Jadi kalaupun pacaran ya udah saatnya ngerasa udah nggak cocok apa, ya udah nggak bisa jalan lagi ya udah, nggak pernah pusing gitu loh, nggak pernah yang ngerasa nangisin. Ini berarti memang first time. Cinta pertama, saya bisa bilang ini cinta pertama saya. Karena ini sekarang sampai saat ini bertahan 10 years. Iya. Karena baru kali itu tuh saya pada saat ada slack, terus akhirnya kita ada indikasi mau berpisah, saya takut banget kehilangan dia. Dan gak mau, dan berjuang. Ya, kata-kata paling tepat, saya mau berjuang untuk sebuah hubungan tuh yang ini. Yang dulu-dulu mah, ya udah, kalau gak jalan aja. Kalau misalnya gak cocok, kamu gak nyaman, gak usah dipaksain, jalan masing-masing aja. Tapi yang ini, waduh, gak bisa, saya bilang gak bisa, saya harus memperjuangkan yang ini. Saya tapi mau ngelepas yang ini. Dia maaf ya, ini sensitif. Dia tidak menuntut sebuah komitmen untuk lebih teradministrasikan secara negara, misalkan dengan melalui ya akad pernikahan atau apa. Sempat terlontarkan, tapi dengan diskusi yang cukup mendalam dan panjang karena bertahun-tahun, akhirnya dia memahami gitu loh. Yang pasti saya bilang saya memberikan komitmen hati saya, bahkan bisa dikatakan hidup saya dari sekarang kepada kamu. Apakah kita perlu selembar administrasi negara? Ya it's between us aja lah. Gitu. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa tujuan akhir kalian? Grow old together, enjoy life together. Saya sudah membayangkan hidup saya tuh menua bareng bersama dirinya tuh sudah terbayang. Dan I really enjoy that view gitu loh. Tapi tanpa adanya kontrak perkawinan kan kontrak sosial antara dua manusia untuk menyatukan diri. Kalau nggak ada kontrak sosial ini artinya kan dia besok dia mau sama yang lain, dia ketemu lagi yang lain itu kan nggak ada kontraknya jadi. Tapi menurut saya itu lebih precious dibandingkan secarik kertas atau satu buku kontrak administrasi negara. Bahwa yang saya berikan kepada dia adalah komitmen hidup. Yang dia berikan kepada saya adalah komitmen hidup. So anything sebenarnya di antara kita berdua bisa dikatakan nothing tulus. Hari ini kita memutuskan yang berbeda untuk jalan masing-masing, kita nggak usah direpotkan dengan administrasi negara. Kita tidak harus dipusingkan dengan sidang-sidang sana sini seperti yang ada ngerasain sampai hafal itu kan. Gitu. Adik saya sekali lagi sidang
Maka dapat akan piring diusir ya? dari kampung kita udah sepakat semua. Satu Dipasung kecamatan. ya, Dok, ya? Satu kecamatan akan mempasung dia. Kalau ini dia gagal lagi nih kali ini sama adik ipar saya Kalina. Kita udah sepakat satu kampung untuk mempasung dia dan dikasih makan ke gurame ternak kita. Udah sepakat. Tapi menarik sekali pasien ini dokter, karena di Indonesia hal ini bukan dianggap sesuatu yang lumrah kan? Bukan. Tapi ini menarik ya. Kalau menurut aku untuk kita gaji belajar untuk menghormati prinsip hidup orang lain gitu loh. Banyak sih wanita-wanita yang sukses kayak gitu. Aku waktu itu nonton Ernest Hemingway sama Gale Horn. Gale Horn tuh wartawan perang yang sukses gitu. Dia akhirnya hidup sendiri sampai terakhirnya sendiri. Dia memang punya pacar ya, tapi nggak menikah. Atau figur yang mungkin dikenal oleh generasi sekarang, Oprah Winfrey. Ya. Oprah yang punya acara ya. Yang masih Tegal. Gitu. Nah. Beda ya. Itu kan juga memiliki kurang lebih cara pandang yang sama dan memiliki kehidupan yang sama. Dia bersama, dia setia dengan pasangannya. Namun ya memang tidak ada administrasi negaranya. Tapi kamu mau kalau diterapi untuk kamu akhirnya berpaling dari prinsip kamu sekarang? Aduh, seiring waktu, when the times come, it will come. Misalkan, akhirnya kalau dengan terapi kepada kita, akhirnya kamu punya rasa kepercayaan diri untuk melangsungkan misalkan kesepakatan dalam sebuah hubungan pernikahan misalkan. Kalau terapinya mau dilakukan, mungkin mulai besok malam dokter bisa ke apartemennya. Bisa. Kita terima house call soalnya. House call ya. Karena staf ahli kan udah berkeluarga. Udah. Jadi biar jaga di rumah ataupun di klinik biar Cuman denger Tapi ceritanya aja kalau dokter staf ahli. belum ya? Hah? Dokter masih lajang? Saya masih lajang. Adik saya yang mau menikah. Kayaknya jatahnya dokter udah diambil sama adiknya terus. Iya, makanya saya nggak pernah ini dapat. Kalau saya menarik dok, karena nanti anak kita akan punya pengalaman kayak gini juga. Soalnya makin majunya satu negara, wanita kebutuhan untuk mereproduksi juga udah nggak tinggi lagi. Nggak prioritas lagi. Nggak prioritas lagi, jadi akan makin banyak wanita-wanita single mandiri. Akan makin banyak juga wanita yang karirnya sukses gitu. Dan ini mungkin Indonesia akan pelan-pelan dibuka nih, akan cakrawala baru. Tapi yang aku yakin pasti ada tekanan sosial sekarang ini. Mama, papa, nenek, sepupu, terus teman. Beruntungnya aku adalah keluarga sudah masuk ke fase mendoakan. Jadi tidak pernah ada lagi lontaran kata-kata maupun pertanyaan. Karena mereka melihat bahwa this is your life, yang akan merasakan dan menjalankan adalah dirimu. Jadi mereka hanya bisa menjadi outsider yang mendoakan. Begitu. Jadi hanya dari where they come from the city. What do you come from city? Asalnya dari mana? Jakarta. Saya udah mulai paham. Empok. Makanya butuh staf ahli ya. Jakarta. Gitu. Aduh, saya dihitung apa ini? Kan ahli nujum juga dia kadang-kadang freelance. Ini dokter Bukan pecenayang chat mulu, kuku dari kemarin pada chat mulu, makanya ini saya gali. Kirain gara-gara ngeliat saya nih, saya telapaknya udah menggeser-geser gara-gara hand sanitizer terus. Oke, tapi gini. Sebutkan 2 hal kejadian bersama pasangan kamu selama 10 tahun. Hal yang menurut kamu sangat tidak membuat nyaman hati kamu. Misalkan dengan dia melakukan apa, sehingga terjadi apa. Jadi saya bisa menganalisa dari sini nih staf ahli. Duh, susah ya. Kalau nggak ada, ya kamu harus bilang nggak ada. Tapi kalau ada memang ya selama perjalanan 10 tahun kan bukan waktu yang sebentar untuk bisa dirangkum dalam satu saat. Iya. Tapi minimal ada satu kejadian yang pernah membuat kamu nggak nyaman hatinya dengan kejadian itu. Gaya nyetirnya kita sama-sama sejalan. Selera desain mebel semua sejalan. Hampir tidak ada yang enggak juga, Style, itu juga. Style kayak indoor, outdoor, kamu lebih suka apa? Gaya berlibur. Tunggu, ini agak bercabang ya maksudnya ya? Iya, maksudnya dari, ya kan kamu itu lebih seneng kalau berdiskusi sama pasangan kamu itu kayak di ruangan tertutup, indoor, gitu. Atau di outdoor yang taman-taman gitu. Kamu lebih suka yang apa? Kalau udah kejebak kayak gini dia, ngomongnya ngalor ngidul. Kayak diskusi kamu. Diskusi ya ini ya. Hampir tidak ada, mungkin karena itu kata kuncinya kita dari awal itu udah klik dari segala sisi ya. Sampai kadang-kadang tuh
ada dong perbedaan yang bikin kita tuh bisa nyerempet gitu. Paling tetap aja ujungnya final akhirnya jadi clear. Jadinya clear lagi dan cepet banget biasanya, nggak bisa lebih dari 1 hari misalnya udah, wah nggak bisa ini udah this is principle, nggak bisa, pulang. Jadi selama 10 tahun tadi apa yang aku bilang minim kamu, bahkan tidak ada yang kamu merasakan itu sebuah konflik. Ya. Bisa dibilang begitu? Iya, paling waktu dulu tuh sempat aku ngerasa takut karena dia dulu suka naik sepeda, bukan eranya kayak sekarang ya, dan sepedanya dia tuh kenceng banget. Bahkan aku naik mobil ngedampingin dia, kaget, ini orang naik sepeda kenceng banget dan di jalan raya, jauh pula rutenya. Maksudnya aku kadang-kadang suka ngeliat, kamu jangan terlalu menantang diri kayak begitu, tapi somehow at the same time setelah menceritakan yang aku rasakan, dia pun bisa memberikan satu bukti bahwa dia tahu cara untuk menjaga diri. Jadi aku langsung feel safe lagi. Ya udahlah. Pernah hidup bareng dalam waktu yang cukup lama nggak? Kayak liburan bareng. Liburan, tinggal bareng atau gimana gitu? Iya, liburan bareng kita sering. Kemana kamu pernah? Kamboja, Amerika, ketemu Eropa. Rembo? Sayangnya kakak, enggak tuh. Kamboja itu tempat Rembo ketiga loh. Vietnam dokter. Hah? Rambo tuh dulu di Vietnam. Ini yang nggak paham nih. Kalau orang cuma sekolah sampai gerbang doang begini, nggak paham. Kita mesti sabar. Kamboja karena itu ilmu dulu, sosialnya beda di sini. Kamboja secara titik geografi, Kamboja ya, dulu itu kecamatannya Hanoi. Jadi Anda harus tahu Hanoi ada di mana? Vietnam. Dokter. Vietnam. Jadi pada eranya Rambo ke sana itu adalah Kamboja. Sekarang kita taunya itu jadi Vietnam. Jadi Vietnam. Saya emang tukang cari jalan tengah. Dan ini juga fakta menarik dok, bahwa orang yang tinggal bareng sebelum menikah, chance untuk bercerainya lebih tinggi. Apakah jadi yang kita kumpul ubah kebo aja culture di dunia ini research dunia ya, yang tinggal bareng duluan, terus berikutnya dia menikah, itu akan kemungkinan kita berpikir kan, oh udah pernah tinggal bareng, jadi ntar pas menikah sama dong gitu. Ternyata yang sebelumnya tinggal bareng terus menikah, secara persentase ya, meningkat resiko bercerainya. Gimana coba diulang datanya, kok saya bingung. Jadi orang yang kalau udah pernah tinggal bareng dulu sebelum menikah, peluang untuk berpisahnya menjadi minim. Lebih tinggi. Oh, malah lebih tinggi. Menjadi lebih tinggi. Kenapa? Kan proses itu membuat dia semakin tahu satu sama lain. Semua orang berpikir kayak gitu kan. Tapi kenyataannya secara gitu statistik kan ditanya yang sudah bercerai, sebelumnya pernah bertinggal bareng belum? Pernah. Nah, itu makin dia pernah tinggal bareng, tingkat persentase perceraiannya makin tinggi. Oke, alasan penyebabnya apa? Nggak ada yang tahu. Karena kita Loh, Anda teori apa? Anda kasih teori tapi Anda nggak ada solusinya. Bagaimana? Anda kayak orang ngasih ini ya, beras, ya, terus ini dikasih bagaimana cara jadi bubur, tapi Anda nggak kasih api dan kompornya gitu loh. Anda harus ada solusinya. Ini saya tunggu loh. Tunggu. Nama baik saya ditonton sama Pemda Pasuruan loh ini. Bagaimana? Loh, yang dokter di sini yang mana ya? Ya saya. Cuma makanya kalau memberikan teori itu harus ada solusinya. Justru ini yang menarik, fakta menarik bahwa dia udah tinggal bersama. Kalau secara logika kita berpikir orang yang udah saling tahu satu sama lain, minimal unsur memaafkannya tahu, unsur kebiasaan dia melakukan apapun setiap hari dari terbit sampai mulai tenggelamnya matahari dia tahu. Lah sekarang di saat dia sudah berkomitmen menjadi sebuah pernikahan, berarti sudah didewasakan dalam sebuah prosesnya. Nah sekarang kalau unsur kegagalannya tinggi karena apa? Teori secara umumnya adalah hal-hal yang pernikahan sudah dilakukan sebelum menikah itu membuat dia kehilangan value dari pernikahannya, sehingga akhirnya mereka cepat mengalami titik kebosanannya lebih cepat dibandingkan treatmentnya dong. Kalau kita bicara kebosanan, semua manusia punya unsur namanya manusia itu adanya titik jenuh dan kebosanan. Treatment dong. Misalkan di saat tinggal bersama ya kita normal. Tapi begitu kita menikah apa salahnya? Kita beli baju Batman dan Catwoman berikut pecutannya. Loh ini kan sebagai bentuk ada hormon kita. Dok, ada hormon, ada 3 hormon ya, oksitosin, endorfin, itu yang keluar mereka tuh sampai dengan 2 tahun. Hormon-hormon tersebut masih keluar. 2 tahun pertama dalam sebuah hubungan? Jadi kalau misalnya kita berhubungan intim terus nih sama satu pasangan, selama 2 tahun itu hormon keluar terus. Masih keluar walaupun menurun ya skala. Dan setelah 2 tahun mulai hilang. Harus cari pasangan lain? Bukan. Itulah tantangan dari pernikahannya. Jadi kalau kita udah kumpul sebelum menikah, mungkin hormonnya ini sudah mulai... Kalau ini berseberangan dengan teori saya ya.
Kalau teori saya itu, saya pernah belajar teori saya. Ini yang saya ciptakan sendiri, hasil dari karya ilmiah tulisan saya, yang insya Allah akan dibawa di mading UNESCO. Tulisan saya bahwasannya adalah seseorang, tadi saya bilang, semua pasti akan mengalami titik kejenuhan. Apalagi tentang maaf berhubungan seks tadi yang dibilang, karena udah 2 tahun selalu seperti itu. Makanya orang untuk dalam berkomitmen berumah tangga, yang dia harus tahu adalah bagaimana mentreatment keseharian dia menjadi sebuah beda. Makanya ada hari Valentine, ada hari ulang tahun, ada hari anniversary dalam sebuah pernikahan, maupun hari-hari besar sesuai dengan kepercayaannya. Ini digunakan untuk mentreatment rumah tangganya menjadi beda. Contoh, bentar lagi mungkin Desember akan ada Natal, yang berkeyakinan Kristiani ataupun Katolik bisa menghias rumahnya dengan sebuah hal itu. Makanya ada pekerjaan teamwork di dalam rumah untuk menuju satu pada pencapaian yang sama. Itu akan membuat sebuah gotong royong ataupun hal-hal lain itu mengalihkan sebuah titik kejenuhan. Misalkan, mah besok kan kamu libur, aku libur. Kalau kita liburan kemanapun juga situasinya lagi pandemik. Kita bagaimana kalau kita hias yuk sama-sama rumah kita agar lebih ini bagaimana gini-gini. Kan kita nggak ada yang datengin, nggak apa-apa. Tapi kita abadikan sebagai momen kita di tahun ini kita bersama-sama gitu loh. Dari situlah saya ada pertanyaan kalau begitu. Ini dari tadi saya mendengar teori-teori dari pasangan pria dan wanita atau yang lainnya rumusannya. Tapi bagaimana dalam pernikahan kan ada unsur ketiga, anak. Katanya anak bisa menjadi, orang bilang adalah perekat rumah tangga. Tapi semakin banyak saya ngobrol dengan teman-teman saya, banyak sekali kejenuhan atau realita hidup dan rumah tangga yang mereka pikir dulu seindah mainan boneka, itu jadi rusak dengan adanya anak. Nah, jadi gini, bagaimana tuh pandangannya? Kalau saya waktu itu pernah mempelajari di Jepang. Jepang tuh nggak kenal kata cinta sebelum budaya barat masuk. Jadi abad ke-15, abad ke-14 di Jepang tuh nggak ada kata aishiteru, cinta tuh nggak ada. Mereka adanya namanya samurai itu artinya duty, mengabdi. Menjadi rumit waktu bangsa barat mulai datang. Terus mereka memperkenalkan konsep cinta. Itu jadi kayak keteraturan itu menjadi berantakan. Dan digambarkan oleh Shakespeare cinta tuh tinggi banget dan mulia banget, dan ini membuat orang jadi kacau pikirannya. Kenapa? Karena cinta itu sebenarnya di drive oleh hormon. Enggak, sebenarnya Staf Ahli ini udah menarik. Anak itu adalah sebenarnya perekat untuk lebih rumah tangganya terlihat harus lebih harmonis. Teori yang banyak beredar. Iya, kalau menurut tadi pasien kita Anya. Nah, sebenarnya kita harus bisa memaklumi dari 2 budaya dan 2 bahasa. Kalau di England ataupun British di Amerika, anak Inggris kok dia anak laki-laki itu bahasanya apa? Sun. Sun juga itu bisa melambangkan sebuah matahari menyinari. Makanya di Inggris banyak mungkin ya lebih rumah tangganya yang rukun. Di Indonesia sun diplesetin. Jadi sun digenit gitu. Jadi digenitan gitu. Jadinya adiknya dokter gitu ya. Teori 2 teori ini yang bertabrakan. Sun anak melahirkan sebuah cahaya, akhirnya menjadi sebuah matahari yang menyinari. Kalau di kita sun ini jadinya dibacanya harus sun. Nah, sun itu adalah kegenitan dan tidak wajar dari seorang suami sehingga melahirkan pengkhianatan dalam rumah tangga. Aduh. Teori lagi dok. Berat sekali. Teori, ada solusinya nggak nih teori? Ada teorinya, ada solusinya. Ada solusinya, oke. Semua makhluk memiliki kodrat untuk berkembang biak, bahkan itu insting dasar kita. Betul. Yang lucu, sebenarnya kita tuh mencium dari bau, mencari pasangan. Jadi gini, dulu pernah ada dilakukan research di Inggris. Ada 20 orang manusia, pasangan cowok cewek, mereka belum pernah ketemu, semuanya nih belum pernah ketemu. Yang cowok disuruh pakai baju putih, nggak boleh mandi 2 hari. Ceweknya juga nggak boleh pakai baju putih, nggak boleh mandi juga 2 hari. Setelah mereka nggak mandi 2 hari, dimasukin ke dalam box. Cuma ditulis baju-bajunya mereka. Cuma ditulis 1, 2, 3 sampai 20. Lalu setiap cowok ini disuruh mencium untuk baju yang cewek satu-satu. Terus mereka yang paling lu suka baunya yang mana? Dia mesti kasih nilai. Dia cium satu dan mereka akhirnya ngasih penilaian masing-masing. Yang sangat mengejutkan dari data ilmiah tersebut adalah yang mereka pilih adalah yang secara DNA paling melengkapi dia.
Itu lucu dok, sampai kaget juga kita ternyata. Jadi manusia ini walaupun kita berpikir kita pakai logika apa semua segala macam, ternyata indera penciuman, hormon yang dirangsang itu yang mengendalikan kita. Berarti cara binatang memilih pasangan itu lebih efektif dibandingkan manusia. Karena kan binatang juga lewat aroma. Iya, lewat aroma. Hiu kan dia nggak bisa lihat. Iya. Dia cuma bisa mencium, makanya dia suka dapat jodoh kuda laut. Dia nggak tahu. Suka salah dok ya. Suka salah. Aromanya enak, tapi kok kayaknya gimana ya? Nah, akhirnya jadi kuda laut. Tapi setiap kali, jujur ya, dari mulai curhatan dari awal, saya lihat, ya mungkin saya langsung tanyakan kepada pasien, hampir tidak pernah ada permasalahan sebenarnya di dalam hubungan kalian ya, benar? Iya. Tidak pernah ada permasalahan, hampir semua bisa saling memaklumi, bahkan tidak pernah ada konflik yang mengakibatkan sebuah kedahsyatan atau apapun. Semuanya berjalan dengan baik dan itu dilindungi oleh prinsip kamu. Makanya saat itu juga saya sekarang mau berhenti jadi dokter. Loh, kok begitu? Ya, Jangan saya dong. mau berhenti jadi dokter. Apa gunanya saya? Kalau misalkan dia sendiri tidak ada permasalahan, terus tiba-tiba datang, apa gunanya saya? Saya mendingan sekarang jadi tukang las AC aja benerin saya. Daripada saya jadi dokter. Kayak gerinda keramik dok, kayak sebelah ya. Saya dibayar untuk mengkonsultasikan pasien. Sekarang dia sendiri tidak ada permasalahan di dalam diri dia. Mendingan saya mau pensiun. Saya udah gak mau jadi dokter. Ya, yang ada saya bisa jadi dokter jiwa saya. Ya. Jangan gitu atuh dokter. Justru dokter, mungkin disinilah solusi dari kita. Udah nggak ada yang salah mungkin. Alhamdulillah. Gak apa-apa deh, coba saya kasih resep ya. Aduh, dikasih resep tetap ini. Jangan-jangan resepnya adalah lem ibon. Ini setiap hari kok. Ya, nggak bisa sih. Pulpen saya. Itu termometer dokter, buat ngukur suhu udara. Ini bukan pulpen? Bukan. Ini buat ngukur suhu. Terbukti saya udah gila sekarang gara-gara permasalahan ini. Saya udah pensiun aja dari dokter. Saya udah nggak tahu. Saya nggak berguna jadi dokter. Saya udah nggak berguna. Dok jangan ngambek dok, sini dok. Belum closing ini. Ya ibu mohon maaf ya, dia kalau ketemu pasien yang sembuh malah gila sendiri katanya. Berpindah ya. Baiklah kalau itu terima kasih banyak untuk kesempatannya. Tapi, jadi saya nggak ada masalah nih. Kalau konklusinya mungkin berarti ibu sudah menemukan jati diri ibu. Oh ya baik. Mungkin masyarakat masih belum terlalu bisa menerima, tapi mungkin sebenarnya tidak ada masalah. Baik. Gitu. Makanya dokternya jadi setengah gila. Kalau gitu saya boleh ke depan. Sebentar maaf. Kan saya udah bilang. Bagaimana mau konklusi? Orang dia nggak ada permasalahan di dalam hidupnya ya. Anda jangan memaksakan juga ya. Anda udah hari ini Anda pakaian ini pakai bajunya kakek Jepang. Saya tahu nih film ini ada nih. Di film-film waktu dia dilayanin sama seseorang. Katanya tour guide kemarin hari itu kakek Jepang. Pokoknya udah nggak ada konklusi. Saya udah gagal jadi dokter juga. Saya udah nggak mau jadi dokter lagi. Mohon maaf kalau kayak gitu saya boleh ke meja registrasi minta uang saya kembali. Salah saya. Jangan dong, uang nggak boleh kembali di sini. Kita tidak memberikan solusi ke ibu untuk menerima diri ibu apa adanya. Iya tapi kan kagak ada yang. Sekarang saya malah mesti terapi dokter saya tuh jadinya. Ya Allah masalah. Terima kasih ibu. Makasih. Ya thank you ya pasien dari klinik cinta yang ternyata tidak punya masalah membuat dokter kita gila. Thank you.